أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa kita ucapkan karena di penghujung hari ke-24 dari bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di tempat yang istimewa ini bersama dengan saudara-saudara kita yang tengah berupaya untuk memantaskan dirinya menjadi hamba Allah yang meningkat ketakwaannya. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penjelasan kepada kita terkait bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita di dunia ini agar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan karena untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia sekaligus mengandung penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala di samping memberikan gambaran atau informasi kepada kita bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di dalam bulan Ramadan yang salah satu penyebabnya sampai kemudian bulan Ramadan ini diistimewakan, maka pada sisi yang lain, pada saat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sebuah maklumat, sebuah informasi kepada kita, sebuah keterangan, sebuah warning atau peringatan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu seharusnya dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi tidak hanya kepada umat Islam saja, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran, maka kitab-kitab itu hanya dikhususkan kepada kaum atau kepada umat tertentu saja. Sebut saja misalnya kitab Taurat yang oleh Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Isra ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil." Dan telah kami turunkan Alkitab atau Taurat itu kepada Musa, wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Tetapi
Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena Al-Quran ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Makanya dikatakan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan inilah keunikannya, sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain itu memberikan sebuah garansi, sebuah jaminan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran itu, dan kamilah yang akan menjaganya. Maka dari itu Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau kita menjumpai ada misalnya satu percetakan yang salah cetak satu kata, apalagi satu ayat di dalam Al-Quran, maka dengan mudah itu dideteksi oleh umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan, telah memberikan segel bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kemurnian dan keaslian daripada Al-Quran itu. Di samping itu Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Al-Quran ini juga ternyata kalau mau dikatakan itu seperti pedang bermata dua. Karena di satu sisi bisa memberikan kebaikan, tetapi di sisi yang lain itu bisa memberikan keburukan. Dasarnya apa? Misalnya kita melihat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat atau memuliakan suatu kaum dengan kitab Al-Quran ini, wa yada'u bihi akharin, dan juga dengan Al-Quran ini pula Allah Subhanahu wa taala menghinakan kaum yang lain. Nah, menjadi sebuah pertanyaan menarik bagi kita. Kenapa sampai kemudian ada yang dimuliakan dengan Al-Quran itu, tetapi di sisi yang lain ternyata ada yang dihinakan dengan adanya Al-Quran? Jangan-jangan Al-Quran ini adalah kitab yang membawa kebaikan sekaligus juga memberikan keburukan. Tetapi ternyata Maha Suci Allah dari apa yang dituduhkan oleh hamba-hambanya yang jahil, ternyata yang menyebabkan Al-Quran itu bisa mendatangkan keburukan, kehinaan bagi umat manusia tiada lain karena penyikapan kita terhadap Al-Quran. Sebagai contoh, sejarah telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika bangsa Arab sebelum Al-Quran itu diturunkan dan diterapkan di tengah-tengah mereka, maka bangsa Arab itu kita kenal berada dalam kubangan kejahiliaan, berada dalam kezaliman, berada dalam lumpur kemaksiatan. Banyak sekali kemaksiatan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Arab sebelum Al-Quran itu diturunkan. Namun ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian Rasulullah SAW itu mendakwahkan Al-Quran dan dijadikan sebagai satu-satunya referensi, satu-satunya rujukan untuk kemudian menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Maka bangsa Arab yang tadinya tidak pernah diperhitungkan oleh dua imperium besar seperti Persia dan Romawi, itu tiba-tiba dalam sekejap mata ketika mereka berpegang terhadap Al-Quran, maka bangsa Arab ini bermetamorfosis, berubah menjadi suatu kaum, suatu umat yang kemudian tidak hanya mengungguli dan mengalahkan dua imperium besar tadi, tetapi mampu menguasai 2/3 dunia, lebih dari 14 abad. Karenanya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau tadi kita sudah memahami bahwa Al-Quran itu dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Al-Quran yang ada pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita itu adalah Al-Quran yang sama dengan Al-Quran yang ada pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam selama 14 abad yang lalu mereka jadikan sebagai petunjuk dan pedoman. Tetapi pertanyaannya, kenapa seolah-olah keadaan umat manusia, lebih khusus lagi umat Islam, ternyata seolah-olah keadaan kita ternyata seolah-olah kembali kepada zaman di mana Al-Quran itu belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita ini berada dalam keadaan yang jahiliyah, sampai-sampai kemudian ada yang mengatakan bahwa jahiliyahnya umat Islam saat ini itu lebih jahiliyah daripada umat atau daripada bangsa Arab sebelum Al-Quran itu diturunkan. Buktinya apa? Salah satunya ketika dahulu bangsa Arab itu sebelum memahami dan mengamalkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupannya, ternyata di tengah-tengah mereka ada sebuah tradisi, ada kebudayaan bahwa ketika ada anak perempuan yang baru lahir, maka kemudian dikubur hidup-hidup. Tetapi kalau sekarang bagaimana? Ternyata lebih parah daripada itu. Karena tidak lagi diperhatikan apakah bayi itu laki-laki atau perempuan. Bahkan belum lahir sekalipun itu sudah diaborsi. Dan inilah salah satu alasan kenapa sampai dikatakan bahwa keadaan sebagian daripada umat Islam saat ini lebih jahiliyah daripada masyarakat Arab sebelum Al-Quran itu diturunkan. Maka dari itu penting bagi kita untuk melakukan sebuah introspeksi, melakukan sebuah perenungan. Kira-kira di mana letak kesalahan kita? Di mana letak kekeliruan kita? Padahal Al-Quran yang kita pegang sama dengan Al-Quran yang mampu memuliakan bangsa Arab pada waktu itu. Ternyata kalau kita melihat sikap kita terhadap Al-Quran ini, itulah yang membuat Al-Quran itu menjadikan Habib ya